Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 119 akan menyampaikan materi yang berjudul Perilaku di Sekolah dan Efek Pembelajaran. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Irma Mufihatun, NPM 06. Yang kedua, Agil Faralistanti, NPM 18. Yang ketiga, Husein Fahrusi Sakirin, NPM 25. Yang keempat, Putri Lestari, NPM 32. Dan yang terakhir, Justika Lulu Lailia Aniko, NPM 33. Nah, di sini yang pertama saya akan menyampaikan tentang definisi perilaku siswa di sekolah. Perilaku sendiri berarti suatu tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungannya. Perilaku mempunyai bentangan yang sangat luas, seperti contoh, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, belajar di sekolah, makan, dan lain sebagainya. Perilaku juga dapat diartikan sebagai semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak diamati dari pihak luar. Selanjutnya yaitu tentang pengertian sekolah. Sekolah adalah tempat untuk mengajarkan siswa di bawah pengawasan dan bimbingan guru serta pihak sekolah lainnya yang bersangkutan. Di dalam sekolah tentunya kita banyak menemukan berbagai jenis perilaku dan beragam perilaku siswa yang unik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perilaku siswa di sekolah yaitu aktivitas atau tindakan siswa selama berada di lingkungan sekolah di bawah pengawasan guru atau pihak sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya, Bimo Walgito mengemukakan bahwa pembentukan perilaku dapat dilakukan dengan 3 cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan, yaitu dengan cara kita membiasakan diri untuk berperilaku sesuai dengan harapan. Contoh yaitu guru memberi contoh makan sambil duduk karena hal tersebut merupakan etika yang sopan. Maka murid akan menirunya. 2. Pembentukan perilaku dengan pengertian, yaitu dengan cara sesuai teori belajar kognitif, bahwa belajar disertai dengan adanya pengertian. Contoh, saat berkendara dengan sepeda motor, kita menggunakan helm karena helm merupakan alat keamanan diri. Yang ketiga yaitu pembentukan perilaku dengan model atau contoh, yaitu pembentukan perilaku dengan cara yang didasarkan pada model atau contoh. Contohnya sendiri yaitu orang tua sebagai contoh anak-anaknya. Orang tua bisa mencontohkan tidak setiap waktu bermain gadget, maka anak juga akan menirunya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang efek perilaku sikap terhadap pembelajaran. Terdapat unsur penting dalam definisi pendidikan secara nasional. Salah satunya adalah mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan bagi peserta didik untuk aktif mengembangkan potensi yang dimilikinya. Hal tersebut hanya dapat diwujudkan melalui proses interaksi yang bersifat eduktif antara dua unsur manusia, yaitu peserta didik yang belajar dan guru yang mengajar. Dan di dalam proses pembelajaran tentunya tidak selalu berjalan dengan baik dan berakibat terhadap proses pembelajaran itu sendiri. Efek pembelajaran di sekolah dapat disebabkan oleh sikap guru maupun perilaku peserta didik. Sikap guru yang mempengaruhi pembelajaran yaitu dengan kurangnya menguasai materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik, lalu mengganti topik menjadi cerita tentang masalah pribadinya. Hal tersebut akan berdampak kepada peserta didik yang menjadi malas mendengarkan materi pembelajaran dari guru. Tetapi bukan berarti guru malah lebih malas mendorong peserta didik untuk belajar terus-menerus, karena hal tersebut juga akan berdampak negatif kepada kepercayaan diri anak karena hasil usaha selalu merasa tidak memuaskan. Guru juga sering menghadapi tingkah laku
bervariasi peserta didik saat di kelas. Perilaku peserta didik juga dapat memberi efek kepada pembelajaran. Efek pembelajaran ini ada dua macam, yaitu efek positif dan efek negatif. Efek pembelajaran positif adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan hasil baik bagi siswa, sedangkan efek negatif yaitu pembelajaran yang menghasilkan efek yang negatif bagi siswa atau buruk bagi siswa. Macam-macam efek pembelajaran negatif yang dilakukan siswa saat sekolah adalah membantah ketika ditegur, melarikan diri saat di kelas, berbohong kepada gurunya, tidak bergaul baik dengan sesama teman yang lain, menolak peraturan yang diberikan guru, bersikap atau ramai sendiri saat sedang berlangsungnya pembelajaran. Sedangkan macam-macam efek pembelajaran positif yang dilakukan siswa adalah sebagai berikut: jujur dan dalam berbicara. Yang kedua, mematuhi peraturan yang ada di kelas, sopan terhadap gurunya, saling menghargai sesama teman, berbicara kepada guru dengan nada yang rendah. Rumusan masalah yang ketiga yaitu faktor penyebab perilaku menyimpang siswa di sekolah. Yang pertama yaitu perilaku negatif. Perilaku negatif juga disebut dengan perilaku menyimpang. Perilaku negatif menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial. Kenakalan siswa pada umumnya merupakan produk dari adanya peraturan-peraturan dari anggota keluarga serta lingkungan terdekatnya. Faktor penyebab perilaku menyimpang yaitu seperti faktor eksternal. Faktor eksternal itu dari luar dirinya sendiri. Perilaku eksternal dapat dipengaruhi pendidikan formal, yaitu perlakuan guru yang tidak adil dengan muridnya atau tidak mendukung tercapainya tujuan pembelajaran, dan disharmonis antara peserta didik dan pendidik. Keluarga memiliki peran yang besar untuk pembentukan perilaku seseorang. Maka, peran keluarga sangatlah penting dalam pendidikan karakter ini. Yang kedua yaitu pendidikan internal. Perilaku internal ini dari perilaku internal disebabkan oleh gangguan berpikir dan inteligensi pada diri sendiri. Adanya gangguan emosional atau perasaan dan keimanan religius yang kurang kuat. Yang kedua, perilaku positif pada siswa. Faktor penyebab perilaku positif siswa bisa dilakukan dengan usaha mereka mengisi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, menjadi anggota organisasi, mengikuti peraturan sekolah dengan tertib, aktif mengikuti kegiatan di sekolah, dan perlu beradaptasi sosialisasi bersama masyarakat. Peran guru dalam membina perilaku siswa pada proses pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, guru memikul tanggung jawab dan tugas yang tidak ringan. Sampai saat ini, mungkin hingga nanti tidak ada profesi yang sepenuhnya mampu menggantikan peran guru sebagai penumbuh intelektual dan moralitas. Pembinaan perilaku siswa merupakan suatu konsep kebaikan yang diberikan dan diajarkan kepada siswa untuk membentuk budi pekerti luhur, berakhlak mulia, dan berperilaku terpuji. Menurut Zuldavrial tahun 2009 nomor 149,
Peran guru dalam membina perilaku siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai teladan. Guru harus menjadi teladan bagi siswa dengan indikator menjadi contoh positif bagi siswa, seperti menggunakan bahasa yang santun dalam mendidik, datang ke sekolah dengan tepat waktu, dan mau bekerja keras. Yang kedua, sebagai motivator. Guru harus bertindak sebagai motivator bagi siswa, dengan indikator mendorong siswa untuk belajar sungguh-sungguh dan menanamkan disiplin untuk mengikuti pelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga, sebagai pengawas, guru harus bertindak sebagai pengawas bagi siswa dengan indikator memberikan nasihat dan peringatan kepada siswa yang melakukan pelanggaran dan memberikan hukuman yang mengandung efek jerah. Demikianlah adalah peran guru yang membina perilaku siswa dalam proses pembelajaran. Jadi di sini saya akan menjelaskan poin E, yaitu usaha sekolah mencegah siswa berperilaku negatif. Sebagai pendidik harus mempunyai solusi yang efektif untuk menghadapi perilaku siswa yang negatif. Di antaranya adalah 1. Melakukan program pembinaan, yaitu dengan cara sebagai berikut. A. Pendataan atau pencatatan siswa yang bermasalah atau memiliki perilaku menyimpang. B. Memanggil siswa yang sedang bermasalah tersebut untuk mengklarifikasi pelanggaran yang terjadi. C. Memberitahukan permasalahan siswa terhadap wali murid dengan catatan perilaku atau perlakuan mereka sudah di luar batas wajar. D. Melakukan layanan dan bimbingan konseling sesuai permasalahan atau pelanggaran yang dilakukannya. E. Melakukan evaluasi terhadap siswa bertujuan untuk mengetahui tindakan yang dilakukan sekolah ke depannya. Nomor 2. Melakukan program pencegahan, yaitu dengan cara sebagai berikut. A. Melakukan sosialisasi tiap minggunya tentang tata tertib sekolah pada saat upacara bendera. B. Melakukan kegiatan yang berbasis pendidikan dan karakter, pendidikan tentang nilai-nilai sikap, moral, dan perilaku dengan melibatkan guru mata pelajaran PKN dan guru lainnya, wali kelas, kepala sekolah, dan komite sekolah.